Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet ABZN Solusi Indonesia. Materi pelatihan untuk sesi siang ini akan segera dimulai dan kepada Bapak Muhtar kami persilakan. Oke, baik semuanya. Jadi sekarang kita lanjutkan praktek, yaitu yang pertama bagaimana menyusun rekonsiliasi fiskal, untuk menentukan berapa laba yang akan dikenakan pajak atau pajak terhutang berdasarkan aturan fiskal. Oke, nah ini ada satu kasus, jadi PPh Badan. Jadi ini dia profilnya. Perusahaan ini bergerak di bidang barang dagangan, ya namanya PT Duta Elektrik Indonesia, menjual bermacam ya alat elektronik. Nah, kemudian ada profil identitas kantor akuntan karena diaudit setiap tahun. Kemudian ada juga identitas kantor pajak, ya. Nah, bidang usahanya adalah core business perdagangan alat elektronik. Kemudian didirikan awal tahun 2018. Nah, di sini ada catatan tahun 2022, seluruh inventory diimpor dari luar negeri. Selama ini dia belinya dalam negeri. Nah, khusus 2022, jadi dia beli dari luar negeri. Oke. Adapun susunan ya pemegang sahamnya ada, kemudian pengurusnya ada. Jadi ini harus lengkap karena ini nanti dicantumkan di dalam SPT lampiran. Nah, berikutnya ini daftar aset ya. Jadi ada vehicles atau mobil. Oke. Semuanya diperoleh ada tahun 2018, ada 2019, jumlahnya 6 unit. Harganya ada, oke, jadi tahun 2000 sampai dengan 2000 ya 20 tidak ada tambahan. Jumlahnya harga perolehan kendaraan 2.773.500.000. Kemudian peralatan kantor ada furniture, ada 27 item ini, ada yang diperoleh ya dari 2018, kemudian ada 2019, ada 2020. Totalnya ada 133 juta. Jadi harga perolehannya atau kosnya 133 juta. Kalau tadi kendaraan 2.773. Nah, kemudian ada tambahan satu yang berkaitan dengan building, bangunan. Bangunan itu ada dua. Bangunan kantor ya 2 miliar, kemudian bangunan gudang 3 miliar. Jumlahnya adalah 5 miliar semuanya. Nah, di sini kebijakan akuntansinya ya. Perusahaan menyusutkan kendaraan dengan menggunakan saldo menurun dengan tarif 25%. Oke. Sementara peralatan kantor sama, saldo menurun juga tetapi tarifnya 50%. Kemudian bangunan dia menggunakan straight line method atau garis lurus, diestimasi umurnya 25 tahun. Ya, jadi data aset sudah ada. Nah, berikutnya rincian pembelian barang dagangan selama tahun 2022 impor. Nilai impor sendiri ada 7 miliar 370 juta 400 ribu. Gaji operasional penjualan 27.900, biaya transportasi berkaitan dengan pembelian barang, biaya promosi, biaya line packing. Nah, jadi total pembelian semuanya ada 8M. Oke, jadi terdiri dari harga impor barang ditambah dengan biaya lain-lainnya yang berkaitan dengan pembelian. Jadi total pembeliannya selama tahun 2022 ada 8 miliar. Nah, ini neracanya. Neraca laba rugi, income statement. Omsetnya selama 1 tahun 2022 ya 14 miliar 300
75 juta. Oke. Nah, kemudian ada potongan penjualan 125 retur penjualan. Jadi kalau kita perkurangkan penjualan bersihnya 14 miliar. Nah, HPP-nya mana ini? Persediaan awal 5 miliar, pembelian tadi 8 miliar ini 8 miliar. Oke. Jadi barang siap dijual 13, kemudian ada persediaan akhir 4650, HPP-nya 8350. Berarti laba kotornya 5650. Biaya administrasinya ini macam-macam. Biaya gaji, oke, mulai biaya gaji, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan gudang, biaya telepon, listrik, ya, PDAM, transportasi tol parkir, pemakaian ATK, sewa mesin fotokopi, biaya asuransi, biaya pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, ada biaya perbaikan kendaraan, ya, kan ini banyak sekali saya bagi dua, biaya perjamuan, biaya sumbangan, biaya denda, ada pakaian seragam satpam, gudang, ada biaya PPN faktur payah tidak lengkap, tidak bisa dikreditkan, biaya pajak kendaraan, penyusutan bangunan, penyusutan peralatan kantor, penyusutan kendaraan, biaya bank, kemudian biaya lain. Jadi total biaya administrasi 3 miliar. Jadi laba operasionalnya adalah 5 miliar dikurang 3, berarti masih ada 2. Ada pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lain itu berupa apa? Dalam negeri, yaitu pendapatan bunga jasa giro dari bank 15 juta, pendapatan dividen dari ABC. Oh, jadi mereka ini ada saham di PT ABC dapat dividen 250 juta. Kemudian penjualan kendaraan, ada kendaraan dijual, oke, 150. Nah, ini adalah laba rugi ya, selisih kurs, tanda tanya. Artinya apa ini? Nanti ada keterangannya. Kan tadi dalam soal dikatakan, tahun 2022, pertama sekali perusahaan mengadukan impor. Selama ini kan dia beli barang dalam negeri, kemudian dijual, kemudian impor. Nah, impor itu kan butuh valuta asing. Nah, mereka tidak tahu menghitung selisih kurs. Oke. Nah, kemudian ada pendapatan sewa, ada pendapatan luar negeri. Nah, ini ada pendapatan dari Singapura, ada pendapatan dari Malaysia, ada rugi usaha di Thailand. Jadi ada 3 perusahaan luar negeri. 2 memberi sumbangan positif, Singapura, Malaysia laba, sementara Thailand rugi. Nah, kemudian kalau dihitung secara komersial, penghasilan pajaknya ini 4 miliar 327 juta 476.563. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa dasar menghitung pajak bukan dari komersial dari sini. Oke, karena ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK. Jadi tentunya kalau kita menghitung ya berapa pajak terhutang berdasarkan fiskal, maka harus kita ikuti aturan perpajakan. Oke, makanya harus ya laba rugi ini dimodifikasi supaya bisa nanti mendapatkan laba rugi berdasarkan fiskal. Dimodifikasi artinya kita harus melakukan rekonsiliasi, ya, pencocokan kembali berdasarkan laporan perpajakan. Nah, mana-mana ya kan penyesuaian atau ya rekonsiliasinya. Ini dia. Pertama, di pencatatannya akuntansi perusahaan, pertama, oke, akhir tahun perusahaan melakukan penyisian potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi 1 2 ini berkaitan dengan penjualan. Perusahaan melakukan pencadangan, penyisihan, potongan penjualan 50 dan retur penjualan 100. Nah, tadi saya sudah jelaskan secara konsep perpajakan, yang namanya penyisihan, yang namanya pencadangan, kalau itu bukan, sorry, saya coba ambil lagi, bukan perusahaan pembiayaan, maka tidak diperbolehkan melakukan pencadangan atau penyisihan, apapun namanya. Apakah ya pencadangan, penjualan, potongan penjualan atau retur.
yang diperbolehkan namanya prinsip realisasi yang betul-betul yang bisa direalisasi. Nah, ini berarti nanti kita lakukan koreksi sesuaikan dengan aturan pajak. Oke, jadi angka ini tadi yang ada di dalam laporan laba komersial ini, di dalam ini ada angka penyisian pencadangan, ya. Nah, berapa yang disisihkan? 50 untuk potongan dan 100 juta untuk retur. Yang ketiga, kebijakan akuntansi persediaan yang berkaitan inventory ya. Perusahaan menggunakan penilaian selama ini LCNRP, lower cost or net realizable value. Artinya apa? Ya, bahwa selama ini perusahaan melakukan penurunan atau kenaikan ya barangnya dengan menggunakan teknik mana yang lebih rendah, harga pokok atau nilai realisasi ya yang bisa diharapkan. LCNRP. Nah, secara aturan perpajakan, metode pencadangan, metode ya NLC ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan namanya metode cost saja. Oke, jadi cost menurut pajak, menurut perusahaan dia gunakan LC. Oke, nah datanya persediaan awal 50 cost, kemudian ini sama, hanya bedanya di persediaan akhir. Nah, coba kita lihat. Jadi selama ini dia gunakan LC, coba kita lihat persediaan akhirnya 4650. Nah, ini nih. Jadi memang oke, dia menggunakan 4650 LC ini, maka pajak harus mengoreksinya. Karena kenapa? Pajak harus ya menggunakan persediaan akhir 4 miliar 600, bukan 4650. Oke. 4. Harga perolehan bangunan kantor gudang 5M tadi itu ya. Dia susutkan garis lurus 25 tahun perusahaan tetapi pajak 20 tahun. Nah, berarti sudah berbeda kan? Kalau tadi yang ini ya, ini 5 miliar ini tadi perusahaan menggunakan umurnya 25 tahun, sementara aturan pajak dia hanya menghendaki 20 tahun saja. Oke. 5. Harga berjualan peralatan kantor yang tadi 133 juta, yang ini 133 juta, perusahaan menyusutkan metode selalu menurun tarif 50% atau 4 tahun, ikut fiskal. Hanya saja perusahaan masih mengakui biaya penyusutan setelah lewat 4 tahun. Nah, jadi gini, kalau menurut aturan perpajakan, kalau aset itu disusutkan misalnya 4 tahun, begitu selesai 4 tahun tidak boleh ada lagi biaya penyusutan. Ya, tidak boleh karena sudah selesai 4 tahun atau 5 tahun. Ya, tidak boleh. Tetapi perusahaan masih melakukan penyusutan di tahun lewat tahun keempat karena dia menggunakan saldo menurun. Dari mana dihitung Pak? Dari nilai sisa buku. Berarti seterusnya pasti ada nilai ya, nilainya. Nah, itu harus dikoreksi. 6. Harga perolehan kendaraan yang tadi jumlahnya 273, perusahaan menyusutkan saldo menurun 25%, umur 8 tahun. Oke, ikut fiskal. Ya, sama katanya di fiskal. Hanya saja tanggal 1 Desember dijual kendaraan Mitsubishi 150 juta. Nah, yang ini coba kita lihat, adakah? Nah, yang ini Mitsubishi ini. Oke, dijual. Jadi ini sudah di tahun 2002 ini sudah tidak ada barangnya karena dijual, Ki, ya. Hanya persoalannya di sini catatannya dia bilang apa? Oke. Pendapat yang diakui dalam laba rugi sebesar penjualannya, bukan sebesar labanya karena perusahaan lupa menghapus yang ya terjual. Jadi gini, karena ketidakmampuannya ya akuntansi internalnya untuk melakukan pencatatan. Jadi yang diakui di dalam laporan laba rugi yaitu ya penjualannya. Nah, coba kita lihat. Nah, mana penjualan? Nah, ini dia. Nih. Penjualan kendaraan. Oke, padahal seharusnya dimasukkan bukan penjualannya, tetapi laba yang muncul. Ya, nah, laba diperoleh dari mana? Selisih penjualan dengan nilai bukunya. Nanti kita hitung. Nah, di situ maka ini juga harus dilakukan koreksi. Nomor 7.
dalam biaya gaji terdapat tantiem untuk pihak manajemen dan bonus untuk karyawan yang diperoleh dari pembagian laba. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga di dalam pasal 9. Apapun namanya, biaya yang terkait dengan pembagian laba itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Oke, jadi di dalam biaya gaji yang ini, nah, coba kita lihat gaji. Nah, ini di dalam 675 ini terdapat tadi pembagian laba, oke, kepada manajemen namanya tantiem dan bonus terhadap ya karyawan 80 juta. 8. Kita lihat lagi koreksinya apa? Di dalam biaya listrik, telepon dan PDAM 20% digunakan untuk keperluan rumah dinas direksi. Kelihatannya ada yang dipakai di rumahnya. Listrik, telepon, dan PDAM. Nah, coba lihat. Jadi ini ya. Biaya telepon ini ya, biaya telepon, biaya listrik ini, PDAM ini 20% untuk kepentingan pribadi. Maka itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Ya, harus dikoreksi. 9. Di dalam biaya asuransi terdapat biaya premi asuransi jiwa pemegang saham sebesar 120. Sisanya asuransi barang dagangan. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga. Biaya asuransi untuk kepentingan pemegang saham itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Coba kita lihat biaya asuransinya. Biaya asuransi mana? Ini 200 juta ini biaya asuransi. Di dalam ini ada untuk kepentingan ya pribadi. Nah, itu harus dikoreksi. Kemudian 10 denda, biaya denda bunga atas terbitnya STP 65 juta. Ini juga tidak boleh. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa biaya denda apapun yang ini semuanya harus dikoreksi ini 65 juta. Nih ya, tidak boleh diakui sebagai biaya. 11. Biaya jabatan pekerjaan dinas yang didukung oleh bukti dan berhubungan dengan kaitan usaha hanya 40. Maka sisanya tidak ada buktinya. Jadi kalau tidak ada bukti biaya itu maka oleh pajak dianggap bukan biaya. Nah, coba kita lihat biaya perjalanan dinas berapa. Nah, biaya perjalanan dinas. Nah, ini dia 50 juta. Oke. Yang ada buktinya betul-betul 40, berarti 10-nya tidak ada. Berarti harus dikoreksi. 12. Biaya perjamuan tidak dibuatkan daftar nominatif. Nah, jadi semua ini biaya perjamuan 25 juta. Ya, mana biaya perjamuan ini tadi ini? Biaya perjamuan. Mana biaya? Nah, ini. Biaya perjamuan ada 100 juta ya. 25 jutanya tidak ada daftar nominatifnya. Sisanya itu yang dibuatkan. Maka ini tidak boleh diakui sebagai ya, biaya. Oke, tidak dibuatkan daftar nominatif, sorry, 25 berarti 75-nya ya yang boleh diakui sebagai biaya karena ada keterangan lampirannya mengatakan bahwa biaya-biaya itu adalah memang ada korelasinya antara perusahaan dengan ya eh, stakeholdernya perusahaan. Nah, 13, biaya sumbangan seluruhnya untuk hari ulang tahun kelurahan. Oke, nah, 13. Kita lihat, betulkah di laba rugi? Biaya sumbangan. Ini 5 juta ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan, yang namanya sumbangan di luar daripada bencana alam tadi, maka itu tidak boleh. Maka harus dikoreksi oleh pajak. 14. Di dalam biaya lain terdapat biaya tidak jelas pertumbuhannya 90 juta. Biasanya namanya biaya siluman kan yang ini. Coba biaya lainnya. Oke. Nah, 348. Di dalam ini ada yang tidak jelas, yang lainnya jelas. Berarti kalau jelas itu tidak ada masalah dari sudut pandang aspek perpajakannya. Itu 14. Transaksi 15. Pendapatan sewa mesin sebesar 100.500 sudah dipotong PPh pasal 23. Tarif 2%. Nah, coba kita lihat laba rugi. 122 ya, pendapatan sewa mesin ini. Jadi ini pendapatan sewa mesin ini netonya dia sudah dipotong. Padahal yang dimasukkan seharusnya apa? Grossnya. Ya, jadi jangan netonya yang dikasih masuk. Brutonya sebelum dipotong PPh pasal 232%. Berarti harus kembalikan nanti DPP yang sebenarnya. Ya, itu. 16, pendapatan dividen dari PT ABC. 250. Nah, pendapatan ya, dividen itu saya sudah jelaskan tadi. Kalau pendapatan dividen itu diterima oleh badan usaha,
maka bukan objek pajak. Tidak. Kecuali kalau dividen dari wajib pajak, maka dua kemungkinannya. Kalau digunakan untuk investasi kembali, maka bukan objek. Tapi kalau tidak, maka objek. Tapi kalau perusahaan yang mendapatkan dividen, maka bukan objek ya pajak. Tetapi ini adalah ya, tadi saya sudah katakan, transaksi bukan objek pajak kan tidak boleh dihitung lagi pajaknya, tapi tetap dilaporkan di dalam ya SPT tahunan. 17. Pendapatan bunga jasa giro 15, biaya jasa gironya 250. Ah, ini juga, ini pihak Pak pasal 4 final ya, ini 15 juta. Tidak boleh dihitung lagi pajaknya karena sudah ada yang selesai. 18. Pada tanggal 20 Desember, pertama kali perusahaan melakukan pembelian barang dari luar negeri impor. Nah, ini tadi dan namun belum melakukan perhitungan laba rugi selisih kurs yang ini tadi ya. Nah, ini nih, tidak ada ini, kosong ini kosong. Ya kita akan hitungkan, ya. Nah, kemudian perhitungan PPA 2 juta juga tidak bisa karena dia tidak bisa hitung. Nah, dua-dua itu kan adalah salah satu objek subjeknya adalah kalau perusahaan mengimpor barang dari luar negeri, maka harus dikenakan PPA pasal 22. Oke, nah ini datanya dia. Ya. Kemudian 19, pendapatan usaha dari luar negeri. Nah, Singapura tadi ada 1M, di sana dipotongnya pajak 20%. Nah, pendapatan usaha dari Malaysia 500, dipotong di sana 30. Rugi usaha di Thailand 300. Oke, nah kompensasi kerugian. Tahun 2017 dia rugi 2.450.000, 18 dia laba, 19 rugi lagi, 20 rugi, tahun 2021 laba. Nah, kemudian transaksi 21 PPA 25 yang diangsur dibayar oleh perusahaan ya totalnya selama setahun 20 juta. Minta buat rekonsiliasi fiskal, hitung PPA pasal 4 dia 24. Nah, apa ini? Nah, saya menjelaskan ini. Tadi saya katakan sebenarnya kan nanti kalau ikut ber-PC baru ketemu ya. Ini kaitannya tadi dengan penghasilan dari luar negeri yang ini, ya. Kalau di Singapura tadi kita dipotong PPA ya 20% misalnya, di Malaysia kita dikenakan 30%, kemudian datang di Indonesia dimasukkan lagi di dalam perhitungan laba rugi di sini, ini nih, di pendapatan ini nih, 1M 500, maka kan kelihatannya double. Ya, double. Kita menghitung di SPT masa di luar negeri sudah dipotong. Nah, bagaimana caranya supaya tidak double? Maka yang tadi yang dipotong luar negeri itu bisa dikreditkan. Nah, makanya muncul namanya PPA pasal 24. Jadi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri itu akan dipotong 24. Jadi ada nanti istilahnya mana yang lebih rendah, oke, PPA pasal 24 atau yang dipotong luar negeri, selalu kita nanti cari yang paling terendah, paling terkecil, itu yang digunakan sebagai kredit pajak. Ya. Berikutnya hitung PPA badan terutang 2022. Nah, ini jadi hitung berapa. Kemudian hitung PPA pasal 25 angsuran, kemudian buat SPT dengan POM 1771. Oke, jadi sesuai tadi dari awal bahwa ilmu kita tidak akan sempurna kalau hanya bicara tadi konsep aturan. Nah, kita akan coba ya terapkan praktek rekonsiliasinya, kemudian ya buat isi form SPT atau melapor SPT badan. Kira-kira sampai sini bisa mengerti ya soalnya kasus ini bisa ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita selesaikan dulu ya. Jadi ber nah, tadi saya munculkan lagi di sini ya ini ya. Jadi laba rugi tadi ada ini kan. Oke. Nah, kemudian satu tadi akhir tahun perusahaan melakukan penyisihan potongan penjualan 50 juta. 50 juta. Jadi penyisihan ini tidak boleh ya diakui oleh pajak, maka ini harus dikoreksi nih. Oke, dikoreksi. Nah, koreksi apa? Nah, tinggal kita lihat. Jadi pertama,
Jadi koreksi fiskal potongan penjualan itu ya diatur dalam undang-undang tadi PPA pasal 9 ayat 1 kan tidak diperbolehkan namanya pencadangan. Jadi potongan penjualan komersial kan tadi 125 juta. Oke. Kemudian yang boleh diakui hanya 50 saja. Apa dikeluarkan 50 ya? Berarti yang harus dikoreksi adalah ya 70. Sorry. Potongan penjualan fiskal 75 juta, harus dikeluarkan 50. Berarti koreksi positif 50 juta. Ya, kenapa positif? Karena harus menambah laba. Karena angka ini kan mengurangi penjualan. Terlalu besar angka ini. Angka ini seharusnya bukan 125, tapi seharusnya hanya 75. Berarti kita harus koreksi 50 juta. Nah, yang kedua penjualan. Retur. Retur penjualan juga 100. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Pasal 9 tadi tidak diperbolehkan retur. Maka harus dikoreksi 250, kemudian retur penjualan fiskalnya sama koreksi positifnya adalah 100 juta. Oke. Nah, ini tadi ya, saya ulangi lagi di sini tadi tidak sempat ya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, persediaan. Oke, ini tadi ya. Apa tadi katakan persediaan? Ini ya. Persediaan kebijakan itu menggunakan apa? Pajak itu selalu menganut historical cost, metode cost, harga beli pertama, bukan yang lower cost yang ini ya. Jadi persediaan akhirnya itu maunya 48 bukan 4650 seperti ini, 4650 berarti harus dikoreksi ya. Nah, koreksi apa dia? Nah, kita tinggal lihat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ini ya, ini berarti persediaan akhirnya fiskal kan 4,8. Tadi kemudian berarti seharusnya koreksi positif 150 juta. Nah, ini cara ya, ini mengujinya ya. Kalau tadi masih bingung, kenapa dia positif? Ya, ini. Oke. Nah, kemudian posisi biaya penyusutan. Nah, ini tadi. Jadi temporary. Perusahaan menggunakan 25 tahun menyusutkan estimasi. Oke, sementara fiskalnya 20 tahun. Berarti mana yang lebih kecil? Jadi penyusutan ya perusahaan itu lebih kecil, sementara fiskal lebih besar. Nah, kita harus ikuti fiskal ini. Pembaginya kan 25 tahun saja. Nah, berarti laba rugi tadi lihat kita tadi penyusutan komersial ini 200, memang ada 200 kah? Nih biaya penyusutan ini. Jadi yang sudah disusutkan memang dalam baru 200 juta. Oke. Jadi maunya dia berapa? Nah, jadi kita lihat ini. Jadi penyusun fiskal itu hanya 200 apa 250. Kita tadi 200. Berarti harus koreksi negatif ya 50. Terlalu besar, terlalu kecil penyusutannya. Jadi harus ditambah biaya supaya memperkecil laba. Maka kalau laba mengecil maka namanya koreksi negatif. Nah, kemudian penyusutan peralatan kantor. Nah, jadi sama tadi 4 tahun perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penyusutan. Oke. Nah, penyusutan tadi kalau kita tidak laba rugi, coba ini 6937500. Oke. Nih, 6 nih. 6937500 peralatan kantor. Oke. Nah, penyusutan fiskal lihat lihat daftar aset yang ini. Jadi seharusnya hanya 4 ini karena di dalam 6 ini sebenarnya ada yang tidak boleh lagi disusukan karena sudah mencapai 4 tahun. Jadi tinggal penyusun sebenarnya tinggal 4. Berarti harus dikoreksi nanti positif 2,3. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia rinciannya. Jadi kalau kita menghitung perolehan aset tahun 2018 sampai 22, 18, 19, 20, 21, maka semua perolehan aktiva 2018 ini tidak boleh lagi disusutkan ya di 2022. Nah, berarti apa? Nah, ini kita lihat. Total penyusutannya kan tadi nih 6937. Di dalam 6937 ada ini yang tidak boleh lagi tapi perusahaan masih menyusutkan ini ya. Ini harus dihapuskan ini.
yang betul-betul yang diakui yang ini, yang hitam ini. Jadi muncul yang ini. Nih, oke. Berarti harus dikoreksi 2,3. Nah, kemudian kendaraan. Nah, kendaraan apa masalahnya kendaraan tadi? Coba kita lihat. Oke. Kendaraan 2,3. Perusahaan menyusukan, oke, 25% sama dengan Piska. Hanya saja dia tanggal 1 Desember ada kendaraan yang dijual 150 dan diakui di dalam laba rugi ya sebagai penjualnya, bukan sebesar labanya karena perusahaan lupa. Pada saat dijual kendaraan, perusahaan belum menghapuskannya juga, ya masih ada dalam pembukuan, penyusutannya juga masih ada. Berarti harus dihapuskan. Oke, nah caranya bagaimana? Nah, lihat ini. Dia dijualnya ya tanggal 1 Desember. Jadi semua akumulasinya sampai tanggal 1 kita harus habiskan. Cari nilai bukunya untuk bentukan laba. Oke, nah kita lihat. Yang tadi ya, ini Mitsubishi. Mana? Nah, yang ini. Dia kan perolehannya 560. Ya. Nah, kita lihat akumulasi penyusutannya sampai 1 Desember berapa? Ini. Nah, ini dia. Coba lihat ini. Nah, yang ini warna merah ya. Ini dijual ini. Ya, jadi penyusutannya ini 2018, 2019 karena dia dari nilai buku ini 20, 21, 22 ya. Jadi masih ada 427 di dalam 427 masih ada dia ya. Nah, ini 302 ya. Masih ada penyusutan itu. Nah, seharusnya juga ini harus dihapuskan. Nah, oke, kita hitung sebenarnya. Nilai buku kendaraan sampai dengan 31 Desember seharusnya 177 ya yang ini. Nih, ya ini 787. Penyusutan bulan Desember ya 25% dari 177 itu satu bulannya kan Desember tadi 3. Penyusutan sebenarnya adalah 302 ini dikurangi satu bulannya maka ini yang penyusutan sebenarnya ya. Jadi bukan itu yang 302 ini kan yang tadi laba rugi ya. Coba kita lihat laba rugi. 302,835 yang ada di dalam laba rugi. 302. Hmm. Nah, ya. Penyusul kendaraan 302,835. Di dalam ini masih ada itu kendaraan. Oke. Nah, yang sudah dijual. Jadi kita cari. Nah, berarti kalau begitu koreksi fisiknya ya tinggal kita lihat nanti. Nah, koreksi biaya penyusutan ya. Ini dia. Penyusutannya tadi kan komersial begini. Biaya penyusutannya kan 299 saja ya. 299 ini yang sebenarnya. Oke. Nah, berarti harus dikoreksi yang ini ya, positif. Nah, kemudian bagaimana mencari laba penjualannya? Karena yang tadi di dalam laba rugi bukan labanya yang diakui tapi penjualannya. Itu kan ya kesalahan fatal. Seharusnya kan yang diakui adalah laba penjualan kendaraan, bukan penjualannya. Nah, ini tadi ya. Ya. Nah, penjualan kendaraan 150. Nah, kita cari berapa labanya. Ini labanya, oke. Nah, harga jualnya kan tadi 150, ya. Kemudian nilai bukunya 5, harga pronya 560, akumulasinya tadi 427 kan, ini 427 di sebelah tadi, 427 ya. Ya, kalau kita ini di atas ini 427 ya ini. Oke. 427 berarti ini nilai buku akhir Desember. Nah, inilah yang harus dikoreksi. 150 kurang nilai buku, maka inilah yang harus dimunculkan di dalam ya laporan laba baru SPT tahunan. Jadi bukan 150 tapi labanya 17.109 ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya. Nah, kalau kita mau jual kan jurnalnya begini ya, oke? Waktu ya penjualannya kas masuk 150, akumulasinya 427, kendaraannya 560, ya sisanya laba. Oke, yang ini ya. Nah, koreksi besar adalah pembagian laba. Nah, ini juga dikoreksikan.
bonus apapun tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto, non deductible ya. Tadi sesuai dengan pasal 9 ya, jadi jelas sekali. Nah, listrik juga tadi digunakan untuk keperluan, jadi tinggal kita kali saja total tadi. Totalnya tadi biaya listrik, telepon PDAM jumlahnya 195. Nah, 20%-nya kita kali dipakai ya kepentingan pribadi. Pemegasan berarti ini yang harus dikoreksi nanti 39. Karena tidak memenuhi unsur 3M, mendapatkan, memelihara ya. Oke. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, asuransi jiwa juga ini harus koreksi. Karena ini kepentingan pribadi 125 juta. Non-deductible expense juga. Tidak memenuhi unsur 3M. Oke. Biaya sanksi perpajakan sama harus dikoreksi kan. Nah, tadi saya katakan semua yang namanya denda, oke, tidak boleh diakui sebagai biaya. Karena itu supaya memberi rasa jerah terhadap wajib pajak supaya tidak melanggar undang-undang perpajakan. Nah, biaya perjalanan dinas tidak ada bukti. Nah, ini juga tidak boleh. Dari total biaya perjalanan dinas tadi laba rugi 50, hanya 40-nya yang ada bukti. Selebihnya 10 tidak ada. Sehingga tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini. Jadi tidak memenuhi unsur mendapat, menagih, dan memelihara. Oke. Perjamuan tidak memiliki daftar nominatif. Dari biaya perjamuan di laba rugi tadi 100 juta, hanya 10 yang dibuatkan daftar nominatifnya. Penjelasannya dari mana saja itu ya orang-orang yang datangkan tuh dijamu. Nah, 90 tidak jelas, maka ini harus dilakukan ya koreksi. Ya. Biaya sumbangan. Sumbangan tadi ya karena bukan sumbangan untuk bencana maka tidak boleh diakui sebagai ya biaya. Biaya lain, biaya lain juga tadi ya. Jadi sebenarnya biaya lain itu kalau masih memungkinkan kita bisa identifikasi, bisa pertanggungjawabkan, maka bisa diakui biaya. Tapi manakala biaya lain tidak bisa, maka itu harus dikoreksi semua oleh kantor pajak. Nah tadi dia katakan dalam soal tidak jelas peruntukannya 90, oke, berarti itu non deductible expense. Nah kemudian pendapatan mesin. Nah tadi yang diakui itu netonya. Ini netonya, ini sudah dipotong ya PPh pasal 232%. Seharusnya yang bukan neto tapi brutonya sebelum dipotong. Nah, berarti caranya bagaimana? Nah, kita tinggal kembalikan lagi. Jadi 122 dibagi 1 kurang 2% atau 98%. Maka inilah ya harga sebelum dipotong PPh pasal 23. Ya. Jadi koreksi besar positifnya berapa? Ya ini 2% dari 1 berarti 2.500.000. Nah, koreksi fiskal atas pendapatan dividen bukan objek PPh. Nah, ini bukan objek ya. Karena sesuai dengan aturan baru PMK 3, apabila dividen diterima oleh badan usaha maka bukan objek. Tapi kalau wajib pajak pribadi bisa ya, bisa tidak. Tergantung apakah diinvestasikan kembali atau tidak. Nah, pendapatan bunga jasa giro, berarti tadi harus dikoreksi karena dia pasal 4 ayat 2 tidak boleh masuk lagi di dalam perhitungan ya pajaknya. Ya. Nah, kemudian impor. Nah, impor tadi kan tidak ada ya yang mereka tidak tahu tadi yang ini. Berapa PP pasal 22 yang harus dibayar misalnya. Kemudian berapa laba rugi yang muncul, oke, maka harus dihitung ya. Nilai impor ini karena nilai impor itu kan berkaitan dengan apa? Valuta asingnya. Yang ini. Nah, ini ya. Jadi kita coba ya melakukan perhitungan. Nah, ini jadi kalau kita lihat tadi ya, tanggal 5 September, Delta ya memiliki API. API itu angka pengenal impor. Jadi kalau mereka memiliki API angka pengenal impor, biasanya tarif impornya lebih rendah dibandingkan kalau tidak memiliki. Biasanya 2,5% saja. Kalau tidak 7,5% ya. Dia memiliki API ya dan termasuk tidak termasuk dalam PMK, artinya bukan barang mewah ya. Bukan objek PPN juga ya, jadi tidak ada PPN-nya yang dipungut. Harga OP-nya pre-on board-nya 35.000, 350.000 dolar, freight-nya biangkonya 50.000 dolar, asuransinya 10.
Belenya 5.000. Customnya biaya masuknya 20%. Nah, diminta hitung dua-dua. Hitung selisih kursnya. Nah, perlu kamu pahami, kalau kita berbicara PPA pasal 22, salah satu objeknya kan tadi impor ini, maka untuk menghitung, menentukan pajaknya, apakah PPE-nya, apakah PPA pasal 23-nya, apakah biaya masuknya, maka dia harus menggunakan kurs pajak untuk mengkonversi nilai valuta asingnya. Tidak boleh menggunakan kurs BI. Ya, itu yang harus kamu pahami. Jadi, untuk menentukan semua yang berkaitan pajak, maka ini, di sini ada kurs pajak ya, $1 14.800. Di sini juga ada kurs BI. Nah, kurs B ini digunakan apabila kalau perusahaan mau membeli valuta asing membayar hutangnya. Karena orang luar negeri tidak mau menerima rupiah, jadi kita harus bayar dalam bentuk valuta asing. Berarti harus kita beli ya valuta asing. Nah, sekarang coba kita hitung berapa PPh pasal 2-nya. Gini caranya. Secara konsep aturan PPh pasal 22, oke. Jadi kita cari dulu total nilai impornya berapa. Semua biaya yang kita keluarkan sampai barang itu siap digunakan atau dijual. Maka kita jumlahkan dari situ nanti dasarnya untuk menghitung PPh pasal 22. Nah, ini dia. Jadi tadi harga fakturnya 350, biaya angkutnya 50, biaya asuransinya kita bayar 10, biaya lainnya $5.000. Jadi jumlahnya 415. Nah, kita kali dengan kurs pajak. Nah, kurs pajaknya tadi ya adalah 14.800. Nah, ini jadi 415 ini kita kali 14 berarti 6.142. Oke, nah kita hitung berapa customnya, hitung dulu biaya masuknya. Biaya masuknya 20%. Berarti 20% dari 6 ini, kan ini sudah jadi rupiah ya. Nah, ini dia 1228. Kita jumlahkan dua ini. Maka ini namanya nilai impor. Dari sinilah dasar pengenaan pajak PPh pasal 22 atau PPN-nya kalau ada PPN. Nah, sekarang dua-duanya tinggal kita kali. 2,5% dari 7 miliar berarti 1,84260. Oke, nah sudah ketemu. Nah, tinggal kita cari selisih kursnya. Jadi kita jurnal dulu. Nah, pada saat beli valuta asing berarti jumlah valuta asing yang tadi kita butuhkan 415 dengan kursnya adalah 14,50. Berarti kita harus beli valuta asing dengan menyiapkan rupiah setara dengan 599.750. Berarti masuk uang di dalam rekening kas ya, dolar, kemudian keluar uang dalam bentuk rupiah 5.996. Nah, kemudian kita jurnal barangnya. Nah, barangnya tadi yang mana? Yang ini nilai barangnya. Jadi karena biaya, biaya masuknya tidak bisa dikreditkan, maka biaya masuk ini harus ditambahkan terhadap harga perolehan barang. Jadi 6142 ditambah 128 sama dengan 73.7400. Nah, dua-duanya tadi ini ya, ini PPh pasal 2 kita debit piutang, kemudian ini kita kredit kas yang ini habiskan bayar hutang 5.996. Kemudian rupiahnya ini dari mana rupiahnya? Ya semua yang dibayar dalam rupiah tadi kan ada. Ya biaya masuknya, kemudian ya PPh pasal 2 dapat Pak. Nah, antara yang kredit debit ini maka ada selisihnya. Selisihnya inilah namanya selisih kurs ini 145. Dia laba, kebetulan laba. Atau kalau kita mau ya apa namanya cari sama saja begini. Kurs pajak kan tadi 14.400. Kurs BI tadi 14. Nah, kita selisihkan baru kita kali dengan total dolar maka ketemu juga angka yang ini. Dan sama. Tadi laba selisih kur 145.250. Kira-kira mengerti lu sampai sini? Halo? Dua-dua. Mengerti? Atau sudah mulai puyeng kepalanya? Nah, Sidan. Halo? Aprila, bagaimana Aprila? Hah? Iya, Pak. Tidak ada masalah. Masih bisa ikuti. Masih bisa, Pak. Oke, ya mantap, ya mantap. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian rugi luar negeri. Tadi ada luar negeri kan? Nah, rugi luar negeri itu juga harus dikoreksi. Kenapa? Rugi luar negeri itu tidak boleh diakui sebagai biaya oleh ya fiskal, tidak boleh. Oke.
tidak boleh diakui kerugian luar negeri, tapi kerugian dalam negeri boleh dikompensasi. Nah, jadi ini juga harus dikoreksi. Ada tadi rugi di Thailand, ya, di manakah tadi ya 300 ini, jadi harus dikeluarkan, ya. Di perusahaan tadi mengakuinya mengurangi ya laba. Nah, yang terakhir kompensasi kerugian. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan juga tadi contohnya kan. Di tahun 2017, oke, perusahaan tadi ada rugi ya 2.450.000.000. Oke, ini. Kemudian di tahun 2018 dia laba. Berarti ini bisa dikompensasi kan ini masih lebih besar kan? Ya, ini. Jadi dua ini berarti habis ya. Jadi 2,5 dengan 2.450. Nah, sekarang 2019 ini lihat ada rugi 1,2 lagi. Kemudian 2020 rugi. Ya. Nah, kemudian 2021 laba. Berarti apa? Hasil ini bisa dikompensasi dengan angka ini kan? Bisa. Ya. Nah, kita kompensasi. Oke, berarti kalau dikompensasi berarti ini 1,2 tadi kita ambil semuanya ini 1,2 di 2021 kan ini tadi laba ini. Berarti antara ini kalau kita kurangi masih ada selebihnya ini 122 ini 220. Kemudian yang ini ya berarti ini masih ada tinggal 2105. Kemudian di sini ada laba 3110. Oke. Nah, karena ini laba maka yang kita kompensasi tadi di sini kan ruginya habis. Ya, ini kan habis yang 1,2 ya. Ini habis. Kemudian ini 1325 dengan 1 ini berarti kan masih ada ya 22 ya 10. Oke, berarti di sini 2105. Nah, seperti inilah dia. Ya, jadi yang dikompensasi tadi kerugian. Ya, jadi jumlah yang dikompensasi ya ini di 2022 adalah 2.100 ya 5 yaitu 2325 dikurangi 220. Oke. Nah, kalau kita susun semuanya tadi tinggal kita masukkan tadi ya. Jadi ada dua teknik ya. Rekonsiliasi fiskal itu bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, positif, negatif, bisa juga diurut dari atas ya. Tambah kurang saya di bawah. Oke, ini saya butuh dalam bentuk tabel supaya tidak terlalu panjang turun. Nah, kita masukkan tadi kan semuanya. Yang tadi koreksi positif 1, ya 2 dan 3 sampai seterusnya. Ini ya. Aduh, hilang. Tunggu dulu, saya coba. Nah, yang ini. Jadi tadi positif 1 ya. Jadi yang potongan penjualan return positif, jadi masukkan di sini positif. Nah, tinggal kita di sana 125 dikurangi 50 tinggal 75. 250 dikurang 100 tinggal 150 ya. Jadi positif itu menambah laba. Nah, coba lihat. Laba ya penjualan bersihnya kan tadi 14 ya, sekarang naik menjadi 14.150 karena ada koreksi positif 2, menambah penjualan, menambah laba. Nah, kemudian tadi di HPP ya, persediaan akhir ini koreksi positif 4650, kita tambah 150 berarti 480 ya. Nah, berarti ini juga ada kenaikan. Jadi sekarang laba kotornya menjadi 5950. Di sini awalnya kok komersial 5650. Nah, kemudian biar seleksinya tadi ada koreksi tadi gaji ini positif ini ada semua tadi ya keterangannya. Nah, kemudian ada tadi negatif ya sampai di bawah ya tadi ini ya. Nah, tadi ada selisih kurs kita sudah dapat ini kan. Nah, berarti kalau kita lihat total dari atas ya. Jadi ini sudah dikoreksi ya ini. Tadi rugi ini di komersial ada, sekarang kita tidak boleh mengakui biaya di sini. Nah, begitu juga semua yang berkaitan dengan apa? Ini PPA pasal 4 ayat 2. Ini tidak boleh lagi dihitung kan namanya final tadi ya. Tidak boleh dihitung lagi Pak yang merangka harus dikeluarkan dari sini, tidak ada lagi. Nah, pendapatan dividen bukan objek, harus dikeluarkan ya, tapi tetap dilapor nanti di SPT. Jadi bukan artinya tidak dilapor, hanya tidak dihitung lagi pajaknya. Mesin tadi ini 132, jadi tinggal 17. Oke, laba selisih kurs ini sudah berubah ya. Ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari atas. Penghasilan ya, kena pajak sebelum kompensasi kerugian berapa ini dia? 5
137. Kalau tadi ya menurut komersial 4, ya, lebih sedikit, naik sekarang menjadi 5. Nah, ada pengurang tadi ya, kompensasi kerugian kayak ini nih. 2105. Ini boleh mengurangi. Nah, kita mengurangi utang pajak tadi nih ya, 5. Berarti tinggal penghasilan kena pajaknya akan dikenakan pajak 3 miliar 032.577.344. Bagaimana sampai sini? Bisa paham? Halo? Tidak ada masalah? Atau masalah terus? Ya, Sidan. Mana? Baik, kita Bisa lanjut ya. paham, Pak. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang hitung. Jadi yang kedua tadi disuruh menghitung. Berarti menghitung pajaknya apa? Saya katakan tadi, tarifnya yang mana yang kita gunakan? Berarti harus dihitung omset. Nah, omsetnya yang mana? Nah, bukan ini 14 ya, hati-hati ini 14 M ya, ini bukan 14 M kan ini. Ya, bukan 14 M ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang dimaksud omset apa? Semua penghasilan yang diperoleh baik dalam negeri luar negeri termasuk PPh ya, pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, penjualan bersihnya kan tadi ini nih ya. Kita ambil dari sini ya, yang ini. Sebelum kursi fiskal 14 M ya, ini 14 M, oke. Kemudian pendapatan bunga jasa giro, pendapatan yang ini PPh pasal 4 ayat 2 ini masukkan. Pendapatan dividen yang bukan objek pajak, oke, yang ini. Pendapatan penjualan kendaraan, oke. Pendapatan mesin, selisih kurs tadi, ya. Pendapatan luar negeri. Berarti totalnya berapa dia? Inilah yang disebut dengan omset penghasilan bruto, ya. Berarti apa? Omsetnya itu di atas 4,8 dan di bawah 50 miliar. Berarti berlaku apa? Pasal 31E. Berarti harus dihitung namanya apa? Fasilitas dan non-fasilitas. Itu harus dipahami. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Nah, ini. Jadi 4,8 M, tadi kan ada sesuai jelaskan aturannya tadi, dibagi dengan omset. Omsetnya tadi berapa ini? Nah, 16.182.750 dikali dengan laba tadi. Ini 30 ini. Ya, setelah dikurang kompensasi di 0,37577. Yang ini berarti ini dapat. Jadi yang mendapat fasilitas nanti. Sementara yang non fasilitas berarti 3032 yang laba tadi di dalam soal yang ini di hasil perhitungan dikurang yang sudah mendapat fasilitas berarti ini yang tidak memperoleh. Nah, tinggal kita kali 2 angka ini. Berarti yang ini 89 kita kali 50% 22. Yang ini kita kali dengan 22%. Berarti 198 1. Nah, kita jumlahkan. Maka inilah dia ya PPh yang terhutangnya. Jadi kita belum bicara yang dibayar karena harus kita cari potongannya atau kredit pajaknya. Ini baru terhutangnya. 568.222.100 rupiah. Kira-kira bisa dipahami sampai sini semuanya? Halo? Siapa? Oke, baik. Nah, sekarang kredit pajak luar ya negeri. Kita hitung. Nah, saya katakan tadi kan bahwa supaya tidak terjadi double pengenaan pajak di Singapura dikenakan pajak, di Indonesia juga dikenakan pajak, maka berlaku PPh pasal 4 pasal 24 ya, pasal 24. KPL ya, kredit pajak luar negeri minimum. Nah, kita cari caranya begini ya. Cari yang paling terkecil ya. Penghasilan tadi di Singapura ke 1 miliar. Di sana dipotong 20%. Jadi pajak yang dibayar tadi di Singapura adalah 200 juta. Nah, sementara pasal 24 yang berlaku di Indonesia, kita hitung begini ya. 1 M dibagi tadi total ya penghasilan kena pajak 3032 yang ini 3032 ya. Ini dikali dengan yang terhutang tadi 568 ini. Nah, berarti 187. Nah, di antara dua ini, cari yang mana yang paling terkecil. Maka itulah yang boleh dikreditkan nanti. Kita aku sebagai
piutang pajak atau pajak yang boleh dikompensasi dengan hutang pajak. Berarti yang boleh dikreditkan ini 187, tidak boleh 200 ya. Hanya ini yang boleh pakai mengkreditkan karena paling terkecil. Begitu juga Malaysia. Malaysia kata di penghasilan 500 dipotong 30%, berarti 150 juta. Nah, berapa kredit pajak 24-nya pas 24-nya berarti 500 dibagi penghasilan kena pajak dikali dengan pajak terhutang berarti 96. Nah, berarti yang dipakai 96 bukan 150 ya. Nah, ini yang dipakai sebagai kredit pajak mengurangi 568 nanti ini supaya mengurangi hutang pajak kita. Tinggal itu yang dibayar. Ya. Nah, selain itu, dua ini ada tadi ya. Coba kita telusuri tadi. PP apa saja yang tadi dipotong. Ada tadi sewa kendaraan kan? Nah, kemudian ini satu. PP 22 kan ini. Boleh dikreditkan ini. 184 ini. Boleh. Ini 184 kita bayar. Ada tadi lagi 123 mesin. Nah, ini. Nah, berapa Din? Oke. Jadi mesin itu 2 juta 5, PP pasal 23 ini. Dan ada tadi angsuran 25. Coba lihat soalnya. 20 juta Kak, kalau saya tidak salah. Ya, PP pasal 25 cicilan. Ini 20 juta ya. Jadi kita cari pasal 21 ya, 22 ada, 23 ada tadi, 24 ada, 25 ada. Nah, berarti ada 4 itemnya. Oke. Nah, kita coba kurangi utang pajak kita tadi. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi terutang tadi kan 568 ini ya. 568 222. Kita kurangi kredit pajak impor tadi berapa? 184.260. Yang impor tadi yang kita hitung yang ini nah, impor. Ini. PPh pasal 22 yang kita bayar ini. Ini. Ini 184. Oke. Kurangi impor PPh pasal 22 dikurangi penghasilan mesin tadi PPh pasal 23 kurangi Singapura tadi yang paling terkecil kita ambil ini 187, jangan 200 yang dipotong di Singapura. Kemudian Malaysia yang kita ambil 93686 ini. Kemudian PPh 25, kita jumlahkan ini, jumlahnya ini yang sudah dibayar duluan. Berarti kalau ini dikurangi dari atas ini, maka tinggal pajak yang dibayar 84.0403. Oke, dari 568. Karena kita sudah dikreditkan 447. Nah, tinggal di jurnal sekarang gampang. Berarti apa? Laba ditahan ini 568 kurangi laba ditahan 568 ini. Kemudian piutang PP pasal 22 ini waktu kita bayar dulu kita debit piutang ya 23 juga kita debit kita habiskan ini pasal 24 kita kredit tinggal yang hutang ini ya hutang PPh pasal 29 ya. Nah, pertanyaannya oke, kapan dibuat jurnal ini dikoreksi? Kan SPT tahunan itu yang perlu kamu pahami, itu paling lambat harus dilapor ya akhir April. Oke, jadi kalau April kita hitung ini, maka kamu harus membuat jurnal koreksi yang ini di bulan Desember ya, jangan di bulan April ya, yang ini. Ini. Harus dikoreksi di Desember tadi semua laporan keuangan. Jadi bukan di April, laporan April tahun 2000 ya berikutnya bukan, tapi di bulan Desember sudah harus dikoreksi. Nah, kemudian 25. 25-nya mana, Pak? Tinggal kita lihat tadi. Nih, sama tadi 5. Tinggal kita tidak usah masukkan yang ini, yang PPh pasal 25 yang ini ya. Jadi ini saja kita ambil. Kita kurangi dia yang ini, 568. Oke, jadi tidak termasuk 25. Nah, ini kita bagi 12. Berarti angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar mulai dari April sampai Desember selama tidak turun SKP surat keputusan ketetapan pajak maka ini ya 8.366.925. Jumlahnya tinggal piutang kalau kita bayar pada kas. Oke. Bagaimana sampai sini? Mengerti kita sudah selesai praktek menyusun ya, menghitung apa rekonsiliasi fiskal. Baru kita masuk yang terakhir, yaitu bagaimana mengisi form SPT. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo? Ada pertanyaan? Aku nggak ada, Pak. Jelas ya?
Hah? Oke, jelas. Nah, sekarang terakhir kita mencoba mengisi SPT. Oke. Cara mengisi SPT, jadi SPT ada dua macam ya. Ada lampiran utama, ya. Ah, ya ada pom utama dan ada pom lampiran. Nah, utama itu ya biasanya orang menyusun bukan dari pom utama tapi dari belakang lampiran dulu karena dari lampiran itulah akan diisi di pom utama nanti. Jadi jangan ya sekali-kali mengisi pom SPT mulai dari depan tapi mulai dari lampiran ya dari belakang dulu. Oke. Nah, ini. Jadi caranya gini, katakanlah kita mulai dari sini dulu, dari belakang. Apa kita cari lampiran khusus yang berkaitan dengan kredit pajak luar negeri. Nah, kita isi tadi sesuai tahunnya. Tadi kan ada dua ya penghasilan dari negara lain. Ada dari Singapura, apa lamanya di mana, jenis penghasilannya misalnya laba, tadi 1 M, tadi dipotong di sana berapa? 200 juta. Yang tadi kita hitung dikreditkan Indonesia 187.372. Malaysia tadi jalan ini ya di sana kita dapat 500 juta dipotong 150 juta yang dikreditkan 93 yang tadi kita hitung. Nah, totalnya ini nanti dipindahkan di depannya semua ini ya, ini ada. Oke. Baru kita ya dari belakang ini kemudian kita cari lagi pom apa? Dua ini nih. Jadi perhitungan kompensasi kerugian. Cari ada itu. Nah, kita masukkan ya 2018, 2019, 2020, 21, 22 ya. Nah, kita siswa tadi. Nah, kita hitung-hitung. Nah, terakhir tadi di 2022 ada pengurang 2105. Di sini harus tanda tangan ya siapa ya? Misalnya tadi direkturnya. Oke. Nah, setelah itu pom apa yang kita cari? 1714. Jadi tidak semua diisi ya, yang ada saja berkaitan datanya. Ini berkaitan dengan PPh final dan penghasilan tidak bukan objek. Nah, ada tadi kan? Ya, apa final tadi? Ada ya penghasilan dari bank, kemudian ada bukan objek dividen tadi. Nah, kita di sini bunga deposito 15 juta tadi. Ya, tarifnya 20%, dipotong 3 juta. Kemudian ada tadi apalagi bukan objek pajak dividen 250 dimasukkan saja ya. Nanti tinggal dipindahkan ke depan. Nah, sudah itu kita cari lagi lampiran 3. Nah, apa lampiran 3? Kredit pajak dalam negeri. Kalau tadi luar negeri sudah. Nah, dalam negeri juga ya. Nah, kita isi NPP-nya siapa-siapa tadi lawan transaksi kita misalnya PT Andalas tadi ya, PP pasal 23 sewa. Nah, 23 jenis apa? 23 rupiahnya 125. Nah, ini dia. Jadi yang dipotong berapa? Ya 2.500.000. Bukti potongnya harus dimasukkan di sini ya. Ini. Kemudian ya tanggal berapa? Bea cukai tadi PPh pasal 22 impor ya. Nah, nilainya tadi 37, yang dipotong tadi ada 184. Ini PB-nya pemberitahuan impor barang ya. Ini nomornya 5 September. Oke. Nah, kalau ada 3 ya masukkan, kalau 2 saja atau 1, kalau tidak ya kosongkan saja ya. Nah kemudian SPT pajak penghasilan wajib pajak apa? Nah ini perincian harga pokok penjualan, biaya dan biaya di luar usaha. Nah ini harus sepertikan ini yang ini. Oke, kita mulai pembelian barang. Nah ini tadi yang totalnya tadi kan ada yang ini pembelian barang tadi dari luar negeri. Mana tadi? Nah ini, nih, nih. 7370 yang ini ya dari luar negeri ya, jangan tambah dulu biaya ya, nanti kita masukkan biaya di bawahnya ini ya, ini 7370 400 ya, kita masukkan angka itu. Nah ini 7. Kemudian gaji dan upah, jadi masukkan tadi yang ada di laporan laba rugi yang berkaitan dengan ini ya,
gaji upah kalau di total saja masukkan di sini ya, masukkan di kolomnya yang sesuai namanya. Ada biaya transportasi tadi ada juga masukkan ya. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan penjualan ya. Jadi jangan biaya usaha lainnya, penjualan. Ada transportasi tadi kan? Ada biaya pemasaran tadi ya, yang berkaitan dengan penjualannya tadi. Ada biaya lainnya tadi. Biaya lainnya ini yang tidak termasuk. Ada tadi biayanya tapi tidak ada di namanya di sini. Jadi masukkan saja namanya biaya lainnya, digunggung di sini ya. Kemudian persediaan awal tadi di soal ada 5. Kemudian persediaan terakhirnya tadi yang ini. Jumlah ini, maka ini dapat 8350 HPP-nya. Ya, sama di dalam rekonsiliasi tadi. Nah, kemudian biaya usaha lainnya masukkan. Gaji di biaya administrasi tadi ada, transport ada, penyusutan ada tadi, biaya sewa. Nah, yang lainnya tidak ada, maka masukkan di sini. Apa ini? Biaya promosi ada tadi, masukkan di sini saja ya. Jadi totalnya biaya tadi di laba rugi nih ya. Jadi harus sama. Tidak boleh berbeda laba rugi ya. Di sini di tempat di settingnya terakhir angkanya. Nah, kemudian ada kerugian tadi 300 masukkan di sini. Kita tinggal tambah ke samping ini jumlah. Ini 11.710.03. Ini harus sama tadi di dalam laporan laba rugi ya. Ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah mengisi lampiran 2, ya, oke, 7712 ini, maka 7711 lampiran ini perhitungan penghasilan neto fiskal sekarang. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan nama NPV periode, oke. Periode usaha, dasar menghitung omset 31E tadi ya. Ada 14. Oke, periode usahanya tadi 14 M ya dari laporan laba rugi yang sebelum dikoreksi fiskal ya. APP tadi 8350. Ini kita ambil yang dari sini ya. Nah, ini. Oke. 8350. Biasa ulangnya kita ambil juga dari sini. Nih harus sesuai dengan laba rugi tadi ya. Nih 30. Nah, kemudian penghasilan neto dari usaha berarti ini kurang ini berarti ya jumlahnya yang ini sisanya. Penghasilan dari luar usaha 682. Nah, kita lihat tadi ada kan 682. Ya, penghasilan dari luar usaha. Oke, ada tadi laporan laba rugi kan? Ini 682. Oke. Biaya dari usaha ya tadi kerugian ada 300 ya. Berarti penghasilan ini tambah ini kurang ini berarti ini ya saldonya. Nah, kalau jumlahkan darat seperti ini 2, jadi 1D dengan, 1D ditambah dengan 1G yang ini. Ya, jadi angka ini nah, ini. Jadi 682 dikurangi ini sama dengan ini ya. Jadi 1D ditambah 1G berarti totalnya yang ini, 2. Kemudian penghasilan neto luar negeri ada tadi 1 miliar dari Singapura. Kemudian ada dari Malaysia 500 berarti 1. Jadi penghasilan neto komersial 447726 ya. Nah, kemudian ini lanjutannya ini halaman 1, ini halaman 2-nya. Nah, kita isi penghasilan yang dikenakan ya final yang tidak termasuk objek pajak juga tadi kan ya ini ada 15 ya. Aduh, juta tadi. Oke. Ya, kemudian pembentukannya ini mulai. Jadi kita masukkan yang berkaitan dengan penyesuaian fiskal tadi positif ya, yang semuanya. Nah, apa-apa tadi ya ini, misalnya pembentukan cadangan tadi ada. Ini yang terdiri dari ada tadi koreksi fiskal 1 nanti tinggal ditelusuri saja koreksi fiskal 2 ya ini. Kemudian 80 ya. Kemudian 5 harta yang dibahkan tadi tidak ada kan? Pajak penghasilan ini berkaitan dengan namanya ini. Oh, sumbangan ya, sumbangan tadi ini sumbangan ya, ini masuk sini. Yang positif dulu ya, ini sanksi administrasi ada tadi. Kemudian penyusunan komersial fiskal tadi ada 5. Ini rinciannya ya. Nah, kemudian totalnya semua 112. Kemudian negatifnya, jadi negatif ya, fiskal ini tadi penyusutan. Kemudian yang lainnya 382, 432. Totalnya penghasilan neto fiskal sekarang 5137, 537, 377. Sama lapor laba rugi tadi. Nah, kita masukkan di sini ya. Jadi sama tadi yang ini. Yang kita hitung ya, jangan tidak sama. Ini 5137 nanti dikurangi kompensasi kerugian ini kan. Ini 2105.
Nah, oke, kurangi 2 berarti ini sisanya. Kemudian PPA terutang tadi hitung yang ini ya, dari sini kan dihitung tadi ya 31E. Kemudian ada kredit pajak 468 berarti yang harus dibayar tadi yang ini bayar sendiri tadi 100 ya. Kemudian PPA pasal 26 ini 836. Kemudian ini final tadi ada, kemudian bukan objek pajak yang ini. Oke. Nah, sampai di sini. Begitulah caranya ya menyusun POM SPT 771. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Saya sudah selesaikan ya. Halo, mengerti semuanya? Dapat dapat ilmunya? Kemana sidang hari ini? Ya Ya, Allah mengerti Pak. Alhamdulillah ya perbanyak ilmu supaya nanti cepat kerja. Kalau sidang sudah semester berapa sidang? Sekarang semester 7 Pak. Wah, sudah hampir selesai ya sidang ya. Oke, bagus. Nah, Mutia Amelia, bagaimana Mutia? Ada pertanyaan? Yang lain, gimana? Oke, Aisyah, coba di apa namanya? Diambil alih. Oke, siapa tahu ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Jadi saya sudah paparkan semua. Ya, jadi ada waktu lagi 30 menit. Kita coba diskusi apa kira-kira yang kita mau diskusikan ya berkaitan dengan PPA Badan hari ini. Oke. Saya ada 2 sebenarnya Iya. agenda ya.